Bab 3851 Pembantu yang lembut. Sementara itu, Levi, Chariot, dan Larissa telah tiba di suatu tempat di dekat Sekte Void setelah melanjutkan perjalanan mereka. Chariot bertanya dengan hormat, "Lord Garrison, sekarang kita berada sekitar 30 mil jauhnya, haruskah kita melanjutkan perjalanan kita? Tidak perlu terburu-buru, mari kita istirahat di sini selama setengah hari." Setelah ragu sejenak, Levi menoleh ke arah Larissa dan menginstruksikan, "Seduh biji kopi yang dikumpulkan kemarin. Saya ingin mencoba bagaimana rasanya." "Iya, Tuan," jawab Larissa dengan nada yang sangat merendahkan. Melihat Larissa yang sibuk, Chariot tidak bisa menahan diri untuk tidak melongo. Sejak makhluk roh diubah menjadi pesta, dia telah menjadi seseorang yang sangat patuh. Dia mematuhi semua instruksi Levi, menuangkan kopi untuknya, dan bahkan memijatnya. Secara alami, dia sekarang adalah lambang gadis pelayannya. Demi Tuhan, dia adalah putri ketuhanan Eclipse, seseorang yang muda dan berbakat yang sangat dihargai oleh dua pemimpin sekte. Tapi sekarang, dia telah direduksi menjadi tidak lebih dari seorang gadis pelayan. Jika saya berada di posisinya, perubahan status yang drastis akan menghancurkan saya. Saat itu, Chariot mulai mengagumi keuletan dan kemampuan Larissa beradaptasi dengan keadaan. Sebenarnya, yang terakhir telah sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Levi. Setelah makhluk roh yang telah menjadi temannya selama bertahun-tahun dimakan, Larissa, yang marah dengan fakta itu, mulai merencanakan balas dendamnya. Namun, setiap kali pemikiran seperti itu muncul di benaknya, Levi akan dapat merasakannya sebelumnya dan secara implisit memperingatkannya agar tidak melakukan sesuatu yang sembrono. Tercekik oleh kesulitannya, Larissa akhirnya putus asa dan melepaskan keinginannya untuk membalas dendam. Levi tidak hanya sangat kuat tetapi juga sangat jeli tanpa kelemahan untuk dieksploitasi. Itu secara alami membuatnya menjadi lambang seorang pejuang yang tak terkalahkan, sebuah kesadaran yang menyebabkan Larissa pasrah pada nasibnya. Bahkan jika dia harus menjadi salah satu pelayan Levi, dia tidak menyesal atau mengeluh. "Tuan, kopi Anda sudah siap," katanya dengan lembut. Setelah menerima kopinya, Levi meneguknya sebelum memuji, "Kamu membuat kopi yang enak." "Terima kasih Tuan," Larissa dengan ramah menambahkan, "jika saya memiliki satu set peralatan seduh yang lengkap, saya akan dapat menyeduh kopi yang lebih baik lagi." Mengangguk sebagai pengakuan, Levi mengubah topik pembicaraan. "Sekarang setelah batasan kultivasimu telah dihapus, kamu bisa melarikan diri kapan saja kamu mau." "Aku tidak akan berani." Larissa berlutut, suaranya bergetar. "Tetap di sisimu adalah berkah tersendiri. Jadi, saya tidak punya niat untuk melarikan diri." Menghadapi adegan itu, Chariot tidak bisa lagi tercengang, karena dia bisa merasakan emosi di balik kata-kata sang pembuat dan tidak bisa mendeteksi tanda-tanda ketidakjujuran. Dengan kata lain, Larissa berbicara dari lubuk hatinya. "Saya berharap tidak kurang dari Lord Garrison karena membungkuk putri keilahian sesuai keinginannya dalam waktu sesingkat itu. Ini benar-benar menakjubkan." Chariot tercengang melihat pemandangan di hadapannya. Sementara itu, berita pembantaian Eclipses Paladin dan penculikan Princess of Divinity mulai menyebar di sekte lain. Itu mengakibatkan berbagai pemimpin memanggil kembali semua paladin mereka yang berlatih di lapangan, karena takut mereka akan mengalami nasib yang sama yang menimpa Larissa. Siapa yang berani menantang Eclipse? Apa tujuan sebenarnya dari pelaku ini? Apakah dia menargetkan prospek masa depan dari semua sekte yang berbeda di sini? Juga, apakah dia berhubungan dengan prajurit kuat yang menyedot garis naga Lei besar dalam satu hari? Spekulasi dan pertanyaan berlimpah di benak publik, memicu ketakutan akan keselamatan mereka sendiri. Adapun sekte yang paling dekat dengan Eclipse, mereka meningkatkan pertahanan mereka ke level tertinggi dan mengerahkan formasi pertahanan sekte tersebut. Bab 3852 hingga pemimpin sekte. Ketika berita itu sampai ke telinga Void Sect, itu juga menyebabkan kegemparan. Dari apa yang kita ketahui, Larissa adalah yang terbaik di antara generasi muda Eclipse dan sangat tangguh. Itu pernyataan yang meremehkan. Dia, bersama dengan paladin lainnya, dapat dengan mudah memusnahkan sekte menengah. Seseorang dapat menyimpulkan tingkat sebenarnya dari kekuatannya dari itu. Petik 2. Kalau begitu, bukankah itu berarti pelakunya jauh lebih menakutkan? Ekspresi kaget muncul di wajah anggota Void Sect, karena mereka tahu betul perbedaan antara membunuh dan membawa seseorang hidup-hidup.
Menghadapi perlawanan dari seseorang sekuat Larissa, menangkapnya hidup-hidup jauh lebih menantang daripada membunuhnya secara langsung. Faktanya, keterampilan seseorang dibutuhkan setidaknya satu tingkat di atasnya untuk mencapai prestasi seperti itu. Lebih penting lagi, dengan melakukan itu, pelaku menunjukkan bahwa Eclipse bukanlah ancaman baginya. Tepat, Larissa adalah paladin yang paling disukai oleh kedua pemimpin sekte tersebut. Dia adalah pesaing kuat untuk posisi pemimpin sekte di masa depan. Karena dia baru saja meninggalkan sekte Void, aku bertanya-tanya apakah kita akan terseret ke dalam masalah ini. Saat kecemasan menyebar ke seluruh jajaran anggota Void Sect, beberapa dari mereka mulai panik. Dalam keadaan seperti itulah Gerain mengadakan pertemuan darurat untuk membahas masalah tersebut. Menilai dari kehadiran setiap Empyrean dan sesepuh dalam sekte, keseriusan masalah ini tidak bisa lebih jelas lagi. Di dalam aula pertemuan, anggota dewan dari sekte Void semuanya memasang wajah cemberut. Suarakan pendapatmu, karena kita perlu memutuskan tindakan balasan terhadap situasi ini. Kalau tidak, kepanikan saat ini mungkin tidak terkendali, kata Gerain dengan muram. Primo adalah yang pertama berbicara. Lord Erkenhide, menurut saya target pelaku adalah Eclipse. Selama pertempuran untuk garis naga Lei, para elit Akademi Eclipse yang pertama kali dibantai sebelum Yunus dan yang lainnya yang dikirim untuk menyelidiki masalah tersebut menghilang secara misterius. Selain pembantaian Eclipses Paladins dan hilangnya Larissa baru-baru ini, semua kejadian ini mungkin merupakan ulah orang yang sama. Satu persatu, kerumunan mengangguk setuju, karena mereka dapat melihat bahwa insiden berturut-turut tidak bersifat terisolasi. Bukankah itu akan membahayakan sekte yang dekat dengan Eclipse? Gerain bertanya dengan nada muram. Mengangguk, Primo menambahkan, sayangnya begitu. Selanjutnya, sekte Void akan menjadi yang pertama. Itulah mengapa sangat penting bagi kami untuk bergerak. Apa yang kamu sarankan? Gerain bertanya dengan kilatan ingin tahu di matanya. Karena Primo adalah pewaris masa depan Void Sect, Gerain ingin memberinya kesempatan untuk meningkatkan status publiknya. Konsekuensinya, situasi saat ini merupakan platform yang sempurna untuk pelatihan kepemimpinan Primo. Menyadari niat Gerain, Primo menjawab dengan sungguh-sungguh, kita harus mengingat para paladin dan tetua yang sedang berlatih. Pada saat yang sama, kita harus mengerahkan formasi pertahanan di dalam sekte. Selain itu, kita harus menghubungi pemimpin sekte sekaligus. Mengingat keadaan saat ini, hanya kehadirannya yang dapat menenangkan masyarakat. Akhirnya, kita harus mengirim pengintai untuk mensurvei wilayah kita dan meminta mereka segera melaporkan sesuatu yang mencurigakan sehingga kita memiliki cukup waktu untuk mengatur pertahanan kita. Saya setuju dengan poin Anda. Dalam hal ini, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Ekspresi Gerain bersinar dengan bangga. Dengan itu, kerumunan berangkat untuk mewujudkan rencana itu. Saat Primo keluar dari ruang rapat, Gloria menghampirinya. Sayang, apakah Void Sect benar-benar akan terseret ke dalam ini? Karena kita tidak sedekat itu dengan Eclipse, bukankah semua kepanikan ini tidak pantas? Terlepas dari usahanya untuk menekan emosinya, sulit untuk menyembunyikan betapa gugupnya dia. Primo yang tampak tegas menjawab, saya tidak terlalu khawatir sekarang. Fakta bahwa Larissa masih hidup menunjukkan betapa tak terduganya prajurit misterius itu. Bukankah itu akan menempatkan kita dalam bahaya besar? Mengingat bahwa dia tidak ragu untuk membantai anggota Eclipse, terbukti dia sama sekali tidak takut pada sekte besar. Kecemasan dalam dirinya terus membengkak sampai-sampai dia trauma hanya dengan memikirkannya. Sambil menghela nafas, Primo menjelaskan, saya khawatir hanya pemimpin sekte yang dapat membantu sekte Void mengatasi krisis ini. Bab 3853 Perang tiba di Void Sect. Sementara itu, Levi dan teman-temannya berhenti di puncak Gunung Greensill. Lord Garrison, bangunan di depan kita membentuk basis utama dari sekte Void. Berdasarkan kecepatan kami akan tiba dalam beberapa jam, lapor Chariot dengan hormat. Saat tatapan Levi menelusuri lintasan jari Chariot, dia melihat, di balik lapisan awan dan kabut, sekumpulan bangunan kuno yang tersembunyi di tengah-tengahnya. Mereka memang memilih lokasi yang sangat baik. Tempat ini penuh dengan energi spiritual dan sangat dihormati dari perspektif geomansi, kata Levi dengan nada kurang ajar. Sejujurnya, dia senang berada di sana. Dengan sekte Void tepat di depan matanya, balas dendamnya pada Gloria dan Santino sekarang sudah terlihat.
Dia sekarang bisa membayar mereka kembali dengan darah untuk semua tindakan masa lalu mereka. Lord Garrison, kita sekarang telah tiba di wilayah Void Sect. Juga, saya bisa merasakan kehadiran beberapa pria tersembunyi, mungkin para pejuang yang ditugaskan untuk menjaga garis lei super spiritual. Oleh karena itu, haruskah kita berputar melewati mereka agar tidak mengingatkan musuh akan kehadiran kita? Chariot menyelidiki. Dengan lambaian tangannya, Levi menjawab, tidak, kami akan masuk dari pintu depan. Saya ingin anggota Sekte Void tersiksa oleh kengerian mereka. Dipahami, Chariot menanggapi dengan suara berat. Berempati dengan Levi, dia tahu bahwa balas dendam tidak akan manis jika dia tidak menimbulkan ketakutan di hati musuh-musuhnya. Lagi pula, itulah satu-satunya cara bagi Levi untuk menghentikan dendamnya. Saat mereka bertiga terus maju, mereka segera dihentikan oleh para elit dari Sekte Void. Siapa yang ke sana? Ini adalah perbatasan dari Sekte Void. Maju selangkah lagi, dan kami akan membunuhmu tanpa ragu-ragu. Para penjaga membentak dengan nada dingin, tidak terpengaruh oleh kelompok yang berdiri di depan mereka. Jelas, kelompok Levi menyembunyikan aura mereka, mencegah para penjaga merasakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Membunuh mereka, Levi memerintahkan dengan nada acuh tak acuh. Chariot mengangguk sebagai tanda terima kasih. Adapun Larissa, dia tertahan oleh pandangan yang ditembakkan Levi padanya ketika dia mencoba untuk membantu. Kirim bala bantuan, seseorang menjarah garis lei suci. Tidak lama setelah suara itu terdengar, anggota Sekte Void yang berjaga dengan cepat berkumpul. Berpikir bahwa orang-orang ini tidak tahu kematian sedang menunggu mereka, Chariot terkekeh pada dirinya sendiri. Lebih baik orang bodoh buta sepertimu bertemu dengan pembuatmu. Jika tidak, Anda hanya membuang-buang sumber daya kultivasi. Dengan mengatakan itu, Chariot menyerbu tanpa rasa takut ke dalam grup. Saat serangannya yang kejam merobek formasi mereka, banyak penjaga yang mati atau terluka parah. Ini termasuk para tetua yang datang sebagai bagian dari bala bantuan. Selama pertempuran, salah satu tetua memperhatikan Levi dan Larissa mengamati mereka dari jauh. Karena dia pernah ke Eclipse untuk urusan bisnis sebelumnya, dia memiliki kesan mendalam tentang Larissa. Bukankah itu Princess of Divinity dari Eclipse? Mengapa dia berada di sisi seorang pria muda yang sederhana? Mungkinkah? Dipukul oleh pencerahan, Penatua dengan panik menginstruksikan, kalian semua, tahan mereka untuk sementara waktu. Saya perlu melaporkan sesuatu yang penting ke Sekte. Perintahnya mengejutkan rekan senegaranya. Alih-alih membantu, dia malah kabur. Sayangnya, sebelum mereka sempat bereaksi, Chariot menyerang mereka. Mengingat biasa-biasa saja para penjaga, mereka jatuh seperti lalat di depan Chariot. Segera, lebih dari setengah jumlah mereka telah musnah. Adapun setengah sisanya, mereka kehilangan keinginan untuk bertarung dan mulai mundur menuju markas Sekte Void. Tidak perlu mengejar mereka, biarkan mereka melapor kembali ke markas, Levi menginstruksikan sambil menyeringai. Berhenti di jalurnya, Chariot segera mengerti maksud Levi. Jelas bahwa yang terakhir ingin menyiksa mental Gloria dan yang lainnya. Kembali ke Void Sect, Primo, Gloria, dan rekan mereka sedang mendiskusikan bagaimana bertahan melawan pria misterius itu. Saat itulah seorang pria yang panik menerobos masuk ke dalam ruangan. Penatua Ratu, apa yang terjadi? Tanya Primo yang bingung. Darius Queen, terengah-engah, memberitahu, ada masalah besar. Prajurit misterius ada di sini. Bab 3854 Kekacauan di Sekte Void. Bobot kata-katanya menyebabkan hati semua orang tenggelam. Apa? Primo dan yang lainnya diliputi oleh keterkejutan. Elder Queen, bisakah kamu menjelaskan? Prajurit apa? Dari mana dia datang? Tepat, tolong buat dirimu jelas. Yang lain menyela secara bergantian. Darius dengan cepat meringkas, sementara saya diperintahkan untuk berjaga-jaga di Gunung Greensill, sekelompok orang melintasi perbatasan kami dan mulai berkelahi dengan para penjaga. Saat tiba di tempat kejadian, saya mengenali salah satu dari mereka sebagai Princess of Divinity yang hilang, Larissa Gold. Penatua Ratu, ini benar-benar serius. Apa kau yakin itu dia? Tanya Gloria yang gugup. Melambaikan tangannya, Darius menjawab, Penatua Gaston, Anda mungkin tidak menyadari bahwa saya pernah ke Eclipse untuk urusan bisnis sebelumnya dan telah melihatnya secara langsung. Selain itu, dia memiliki fitur yang menonjol dari yang lain, terutama dengan titik merah di antara alisnya. Oleh karena itu,
Tidak mungkin aku melakukan kesalahan. Terengah-engah bergema di seluruh ruangan. Setelah pembantaian Eclipse Paladins dan penculikan Larissa, kemunculan kembali Larissa hanya bisa menandakan kedatangan prajurit misterius itu. Meneguk. Menelan ludahnya, Primo merasakan teror untuk pertama kali dalam hidupnya. Tidak dapat menghubungi pemimpin sekte lagi, kehadiran musuh yang begitu kuat hanya akan berarti kehancuran tertentu bagi mereka. Cepat, sebarkan pesannya. Perintahkan semua orang untuk waspada. Penatua Ratu dan beberapa dari Anda, ikut saya untuk melihat Lord Arkenhide sekaligus. Sedangkan untuk kalian semua, pertahankan formasi pertahanan. Prioritas kami adalah tetap tenang dan tidak membiarkan mereka menyebabkan kepanikan di antara barisan kami, perintah Primo, menekan emosinya yang mengamuk. Dengan itu, orang banyak mengangguk sebelum pergi untuk melakukan persiapan yang diperlukan. Adapun para Empirins dan Gloria lainnya, mereka mengikuti di belakang Primo saat dia pergi menemui Geraint. Saat berita serangan itu pecah, kekacauan menimpa Sekte Void. Terlepas dari kepastian para tetua, kata-kata mereka tidak didengar. Prajurit itu bahkan tidak takut pada Eclipse, jadi bagaimana kita akan bertarung? Saya mendengar bahwa Eclipse Paladin yang dibantai mampu memusnahkan sekte menengah sendiri. Namun, tak satu pun dari mereka yang berhasil selamat. Dia mungkin seseorang yang berasal dari sekte super rahasia. Dengan perginya pemimpin sekte kita, saya khawatir sekte Void akan hancur. Bahkan Primo dan yang lainnya panik mendengar berita itu. Jadi, sebaiknya kita mulai menjaga diri kita sendiri. Petik 2. Teror dan keputusasaan menyebar seperti api di dalam Void Sect. Semakin keras para tetua berusaha menenangkan penduduk, semakin buruk emosi mereka, membentuk lingkaran setan. Dentang, dentang, dentang. Pada saat yang sama, alarm menggelegar tanpa henti sebagai bagian dari tindakan pertahanan, semakin meningkatkan kepanikan di dalam Sekte Void. Secara alami, ada sekelompok pengikut fanatik yang telah berkultivasi di dalam sekte sejak mereka masih muda. Dengan demikian, kesetiaan mereka terhadap sekte itu tak tergoyahkan. Sekarang sekte itu menghadapi krisis terbesarnya, para pengikut ini bersumpah untuk mengikat nasib mereka dengan sekte itu, bahkan jika itu mengorbankan nyawa mereka. Kembali ke dalam aula pertemuan, Geraint memasang ekspresi muram. Meskipun terpikir olehnya bahwa Void Sect akan terseret ke dalam masalah ini, kecepatan terjadinya hal itu mengejutkan. Untungnya, kami telah mengumpulkan lebih banyak prajurit elit sebelum ini, tetapi melawan prajurit ini, mereka jelas tidak cukup. Berikan perintah kepada semua orang untuk mempersenjatai diri dengan senjata terkuat dan item magis mereka. Juga, mulailah mengerahkan setiap formasi pertahanan yang kita miliki. Meskipun itu tidak akan cukup untuk menahan pejuang yang begitu kuat, kita masih bisa menggunakannya untuk mengurangi kekuatannya. Aku juga akan menggunakan God Crusher. Meskipun itu belum menjadi senjata pamungkas, kekuatannya telah meningkat secara signifikan setelah merawatnya begitu lama, kata Geraint dengan suara yang dalam. Bab 3855 memanggil semua kekuatan. Sebagai wakil pemimpin sekte, kata-kata Geraint sangat berbobot dan membantu menenangkan jantung semua orang yang berdegup kencang. Penyebutan God Crusher, khususnya, telah memberi mereka secercah harapan tambahan. Lagi pula, anggota sekte Void berspesialisasi dalam seni pedang, dan Geraint hampir mendekati kesempurnaan dengan miliknya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan petarung misterius dengan God Crusher, dia tahu dia masih bisa melemahkan lawannya secara signifikan. Selain itu, aku ingin kalian menyebarkan berita tentang petarung misterius itu agar sekte di sekitarnya dapat bergabung dalam pertarungan, kata Geraint dengan dingin. Saya yakin mereka memahami pentingnya ketergantungan kita. Bergabung dengan kami mungkin masih memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Melakukannya sendiri, bagaimanapun, akan menjadi hukuman mati yang terjamin. Pertarungan ini akan menentukan apakah Void Sect hidup atau mati, dan karena petarung misterius itu sangat kuat, satu-satunya cara bagi kita untuk memiliki kesempatan bertarung adalah dengan mengandalkan kekuatan dalam jumlah. Saat itu, Gloria angkat bicara. Lord Arkenhide, saya sarankan agar kami memberitahu Eclipse tentang semua yang terjadi di sini secepat mungkin. Kami akan memberitahu mereka bahwa kami telah menemukan pelaku yang membunuh beberapa paladin, dan bahkan Larissa telah jatuh di bawah kendalinya. Jika kami dapat meminta bantuan dari Eclipse dan Eclipse Academy, saya yakin itu akan meningkatkan peluang kami untuk menang. Ya, kamu membuat poin yang bagus.
Kami akan melakukan apa yang Anda katakan, Penatua Gaston, dan mengirim murid tercepat kami untuk menyampaikan pesan tersebut, kata Geraint menyetujui. Primo, kamu benar-benar diberkati telah menikahi wanita yang begitu cakap. Oh, saya tidak bisa melakukannya tanpa bimbingan suami saya, jawab Gloria dengan senyum sakarin. Primo langsung berseri-seri dengan bangga, terutama ketika dia merasa semua orang menjadi hijau karena iri saat mereka memandangnya. Terakhir, aku akan mengaktifkan Carnage Sword Array dan menggabungkannya dengan God Crusher. Dengan begitu, aku akan bisa menyerang petarung misterius itu dengan pukulan paling kuat. Dengan serangan yang begitu kuat, aku ragu dia bisa pergi tanpa cedera, ucap Geraint, kilatan jahat di matanya. Berusaha sekuat tenaga, Gloria tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Arai pedang pembantaian, saya belum pernah mendengar tentang itu sebelumnya. Itu adalah serangan yang bekerja seiring dengan formasi pertahanan sekte kami. Keduanya adalah formasi terkuat kami dan juga kartu truf kami, jelas Primo. Carnage Sword Array, khususnya, diciptakan oleh Master Array yang menggabungkan kekuatan dari garis Dragon Lay dan energi pedang dari beberapa pejuang sekte kami. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menggerakkan susunan pedang adalah dengan menggunakan teknik pedang sekte kami. Saat digabungkan dengan God Crusher, kekuatan yang dilepaskan akan sangat kuat. Gloria akhirnya memahami situasi dengan baik. Ah, itu Void Sek untukmu. Bagaimana lagi dia bisa naik pangkat jika tidak memiliki senjata rahasia di lengan bajunya? Baiklah, itu sudah cukup. Bersiaplah, semuanya, perintah Geraint. Dengan itu, kerumunan secara bertahap keluar dari ruangan. Saat Gloria melihat dari jauh, dia tahu semua anggota sekte sedang buru-buru membuat persiapan. Banyak tetua bahkan mengacungkan pedang kuno, yang sebagian besar adalah barang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Wow, semua orang benar-benar mengeluarkan senjata paling berharga mereka untuk bertarung. Sementara anggota sekte Void sibuk dengan persiapan pertempuran mereka, sekte-sekte di sekitarnya juga mendapat kabar. Ternyata, utusan Void Sekte sengaja membesar-besarkan situasi dan menggambarkan petarung misterius itu sebagai orang gila-gila yang akan melakukan apa saja untuk menjarah sumber daya kultivasi. Lebih buruk lagi, mereka juga bersikeras bahwa pejuang itu adalah pelakunya yang sebelumnya melahap sekte yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami, berita itu membuat banyak sekte yang lebih kecil mengkhawatirkan nyawa mereka dan segera memutuskan untuk bekerja sama dengan Void Sek yang perkasa. Bahkan sekte berukuran sedang tahu bahwa mereka akan memiliki peluang menang yang lebih baik jika mereka bergabung, jadi tidak perlu banyak usaha untuk meyakinkan mereka untuk mengirim petarung terbaik mereka ke Void Sek. Pada saat yang sama, Eclipse juga menerima berita tersebut, dan pemimpin sekte segera mengerahkan semua elit Paladin dan Akademi Eclipse untuk memberikan dukungan. Tidak ingin menyisakan ruang untuk kesalahan, Eclipse bahkan memerintahkan kelompok bawahannya untuk melakukan hal yang sama dan mengirim bala bantuan secepat mungkin. Tak lama kemudian, berbagai sekte dan pasukan berbaris menuju Void Sek untuk mempersiapkan pertarungan besar-besaran. Bab 3856 Floyd menghalangi jalan. Sementara itu, Levi dan timnya perlahan mendekati markas Void Sek tanpa menemui perlawanan apapun. Ternyata, para magang yang menjaga garis lei suci semuanya telah diperintahkan untuk mundur dan mempertahankan markas. Dengan begitu, Levi tidak hanya tidak dapat membunuh mereka, tetapi Void Sek juga dapat memanfaatkan mereka untuk memperkuat garis pertahanan pertamanya. Bangunan Void Sek secara bertahap mulai terlihat, dan Levi juga bisa melihat bagaimana semua orang berebut untuk mempersiapkan pertempuran. Hari ini adalah hari kiamatmu, Gloria Gaston, kata Levi sambil menyeringai. Dengan kepergianmu, markas kami tidak akan memiliki masalah lebih lanjut. Jika Void Sek berani ikut campur dalam urusan kita, aku akan membuatnya menghilang dari muka bumi. Oh ya, saya juga harus merebut kembali God Crusher. Meskipun itu adalah sesuatu yang saya buat dengan santai, itu tetap milik saya, dan saya menginginkannya kembali. Tak perlu dikatakan, Levi bersiap untuk pergi. Bagaimana tidak ketika dia memiliki kesempatan sempurna untuk membuat Gloria membayar semua dosanya. Dengan pemikiran itu, Levi secara naluriah mempercepat langkahnya. Setelah berjalan selama 6 menit lagi, kelompok itu akhirnya tiba di garis luar Void Sek. Mereka bertiga bisa melihat fluktuasi energi yang mengelilingi formasi,
dan memiliki kemampuan pendengaran yang mengesankan juga berarti mereka bisa mendengar murid Void Sekte berbisik dari tempat persembunyian mereka. Guru, hati-hati, seseorang datang. Larissa tiba-tiba memperingatkan. Setelah mendengar itu, Chariot membeku. Hah, tapi aku tidak merasakan aura mencurigakan di dekat kami. Namun, Levi hanya mengangguk. Jangan khawatir, saya pikir itu seseorang yang kita kenal. Benar saja, sosok kekar tiba-tiba muncul dari kedalaman hutan dan muncul di depan ketiganya dalam sekejap mata. Chariot hanya bisa terkesiap. Ya Tuhan, pria ini adalah iblis kegelapan yang kutemui di Yanopolis. Ini benar-benar kamu, Floyd. Seru Levi, ekspresi kompleks di wajahnya. Mengapa kamu menghalangi jalan kami? Berdebar, yang mengejutkan semua orang, Floyd berlutut. Tuan, tolong jangan serang Void Sek hari ini. Aku mohon padamu. Apa yang baru saja Anda katakan? Levi bertanya dengan dingin. Tuan, yang saya minta hanyalah kesempatan untuk menebus diri saya sendiri. Floyd buru-buru menjelaskan. Aku ingin membunuh Gloria dan menghancurkan Void Sek dengan tanganku sendiri. Tolong kabulkan permintaan saya. Masih bersujud di tanah, dahi Floyd tergores begitu parah hingga mulai mengeluarkan darah. Untuk sesaat Levi terdiam. Saya dapat memahami Floyd sangat membutuhkan balas dendam, dan saya juga dapat mengatakan bahwa dia tidak datang kepada saya untuk menjadi perantara bagi Gloria. Cintanya yang tak terbalas itu sudah lama hilang, dan dia benar-benar ingin balas dendam. Lagi pula, Gloria benar-benar membodohinya. Jika saya mengambil kesempatan ini darinya, dia harus hidup dengan penderitaan selama sisa hidupnya. Baiklah, Anda memiliki kata-kata saya, Levi akhirnya menjawab. Terima kasih Tuan, kata Floyd penuh terima kasih. Terima kasih. Konon, bagaimana kondisimu sekarang, Floyd? Seperti yang Anda ketahui, ada banyak kelemahan menggunakan teknik melahap yang ekstrim. Lihat dirimu. Bahkan struktur fisik Anda telah diubah secara signifikan. Jika Anda terus melahap, konsekuensinya akan mengerikan. Floyd terkekeh pahit. Tuan, saya membawa semua ini pada diri saya sendiri, dan saya pantas berada dalam kondisi ini. Lagi pula, selama aku bisa membunuh Gloria, aku tidak peduli berapa harga yang harus kubayar. Ini adalah jalan yang saya pilih, Guru. Tolong jangan menyelidiki lebih jauh. Setelah saya membalas dendam, saya akan menebus semua orang di pangkalan, termasuk Zoe dan Forlevia, dengan membayar dengan hidup saya sendiri. Sebelum Levi dapat menjawab, Floyd menambahkan dengan tegas, Tuan, saya akan pergi sekarang. Serahkan Gloria padaku. Dengan itu, dia dengan cepat berbalik dan pergi. Bab 3857 beri dia kesempatan. Saat Levi melihat sosok Floyd yang mundur, mantan itu menghela nafas dengan lemah. Masa lalu sangat jelas dalam benaknya seolah-olah semuanya baru saja terjadi kemarin. Sifat gigih Floyd justru yang membuatnya menonjol di antara begitu banyak anak muda lainnya. Namun, itu juga sifat karakter yang sama yang membuatnya seperti sekarang ini. Memang ada benarnya perkataan tentang bagaimana karakter seseorang menentukan hidup mereka. Anak ini sangat keras kepala. Paranoianya tidak berubah sedikit pun. Pada saat yang sama, ini menunjukkan jenis trauma yang ditimbulkan Gloria padanya. Namun, karena dia telah memilih untuk mengambil jalan ini, kita hanya bisa membiarkan dia mengambil jalannya. Diam-diam, Levi membuat keputusan di dalam hatinya. Dia kemudian melihat semua murid yang ketakutan dari Void Sek yang telah berkumpul di kejauhan sebelum menghela nafas lagi. Karena Floyd telah memutuskan untuk membalas dendam secara pribadi, kami akan membiarkan dia melakukannya. Gloria dan 3 orang bijak, aku akan membiarkanmu hidup lebih lama lagi. Levi melambai pada kedua wanita itu dan dengan suara berat, berkata, ayo pergi. Murid Void Sekte dalam keadaan siaga penuh, dan suasananya sangat tegang. Para informan yang ditempatkan di perimeter terus menyampaikan pesan. 2 magang mengaku telah melihat apa yang disebut petarung elit. Tidak ada yang istimewa dari pria itu, temperamen dan penampilannya tidak menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Namun, 2 wanita muda yang cantik mengapitnya, dan petarung elit lainnya dengan baju besi hitam muncul. Kedua belah pihak tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu, tetapi para pengintai terlalu jauh untuk mendengar dengan baik. Kedua pengintai tidak berani mendekat, sehingga tidak bisa mendengar percakapan dengan jelas. Tidak lama setelah percakapan itu,
ketiganya berbalik untuk pergi dan menghilang ke dalam hutan tanpa jejak. Kita tidak boleh lengah. Pejuang elit itu pasti menemukan fluktuasi energi dari formasi pertahanan yang telah kami aktifkan. Meski kekuatannya luar biasa, ia harus mendekati formasi dengan hati-hati. Saya rasa dia sedang mencari arah yang lebih baik untuk melancarkan serangan. Teruskan survei area tersebut dan segera laporkan kembali kepada saya jika Anda mendeteksi adanya lonjakan energi, ujar Primo usai mendengar laporan tersebut. Semua orang mengira analisisnya masuk akal. Bagaimanapun, itu adalah penjelasan yang paling logis. Meskipun petarung elit memiliki nyali untuk membunuh Paladins of Eclipse di pinggiran, formasi pertahanan ditopang oleh garis naga Lei. Dengan memanfaatkan kekuatan garis naga Lei ditambah dengan serangan gabungan dari beberapa elit, masuk akal untuk berhati-hati. Gloria sangat gelisah. Keringat dingin terlihat menetes di dahinya. Dia tahu betapa sulitnya menghabiskan kekuatan garis naga Lei dalam sehari. Beban fisik untuk melakukannya akan mencapai tingkat yang ekstrim. Dengan demikian, petarung elit misterius ini kemungkinan besar adalah seorang kultivator fisik yang sangat kuat yang dapat menahan kekuatan yang luar biasa. Jika tidak, kelebihan daya akan menyebabkan tubuhnya meledak, menyebabkan kematiannya. Ketika sampai pada teknik melahap yang ekstrim, Gloria merasa bahwa haknya untuk berbicara melebihi siapapun di Sekte Void. Akankah petarung sekuat itu takut akan formasi yang ditopang oleh garis naga Lei? Gloria skeptis tentang ini. Begitu petarung misterius itu menginvasi Void Sect, semua kerja kerasnya dan posisi yang telah dia upayakan untuk dicapai akan terbakar habis. Sialan. Petik 2. Gloria mengepalkan tinjunya saat dia dengan tergesa-gesa berdoa agar petarung misterius itu tidak menyerang Void Sect. Paling tidak, dia berharap petarung itu tidak akan menyerang sebelum dia membangun kekuatan yang cukup untuk membalas. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk membangun kembali semuanya dari awal. Menit demi menit berlalu, masih belum ada tanda-tanda serangan terhadap Void Sect. Gloria, Primo, dan anggota Void Sect lainnya tetap gelisah. Saat itu, pengintai memiliki lebih banyak berita untuk dilaporkan. Para pemimpin Sekte Eclipse telah tiba dengan membawa petarung elit mereka. Kabar baik seperti itu meningkatkan moral para murid Void Sect. Lagi pula, kedatangan Eclipse sangat membantu mereka. Bersama-sama, mereka semua menunggu kedatangan petarung misterius itu. Bab 3858 Pemimpin Gerhana. Sementara semua orang berkumpul dengan napas tertahan, waktu yang lama telah berlalu. Namun, masih belum ada tanda-tanda petarung misterius itu. Kecemasan dan antisipasi yang begitu lama membuat semua orang frustrasi dan gelisah. Itu seperti mengumpulkan seluruh resimen yang mengharapkan pertarungan yang sulit, hanya untuk disambut dengan udara. Jaga kewaspadaanmu. Pejuang misterius itu mungkin menggunakan perang psikologis pada kita. Dia mungkin menyerang tiba-tiba dan melemparkan kita segera setelah kita sedikit rileks. Kata Grind, ekspresinya parah. Setelah mendengar perintahnya, setiap orang yang hadir mempertahankan konsentrasi mereka untuk mengantisipasi pertempuran. Anggota Void Sect tidak berani bertindak gegabah saat menghadapi lawan yang begitu tangguh. Lagi pula, pemimpin mereka masih belum ditemukan. Semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak petarung dari Eclipse dan Eclipse Academy yang datang. Setelah menerima berita tersebut, kedua pasukan memanggil pejuang mereka, yang sedang berlatih dan menjalankan misi di Kenfort, dan meminta bantuan mereka untuk melawan musuh yang akan datang. Bala bantuan kemudian mulai berdatangan pada waktu yang berbeda, mungkin karena jarak masing-masing yang harus mereka tempuh. Dengan bantuan semakin banyak pejuang elit dari kedua belah pihak, mereka semakin percaya diri. Kita harus berhenti menunggu dan segera menuju Green Seal Mountain. Ada begitu banyak dari kita. Mengapa kita harus takut pada satu orang ketika kita memiliki begitu banyak petarung elit di pihak kita? Tanya pemimpin Sekte Eclipse. Mengingat bahwa Eclipse adalah sekte yang besar dan menonjol, mereka memiliki harga diri untuk dipertimbangkan. Selain itu, pemimpin sekte merasa perlu untuk menunjukkan kekuatan dan kemampuan Eclipse karena mereka berkumpul di hadapan begitu banyak pejuang elit dari sekte yang kuat. Hanya pernyataan itu yang diperlukan untuk memacu beberapa pejuang untuk beraksi. Segera, para pejuang elit dari Eclipse dan Eclipse Academy mulai menuju ke Green Seal Mountain. Beberapa sekte lain menyaksikan dan menunggu, tetapi pasukan tambahan dari dua sekte utama mengikuti di belakang para pejuang elit. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka mengepung Gunung Green Seal sepenuhnya. Namun,
Setelah pencarian menyeluruh, mereka bahkan tidak menemukan jejak siapapun yang pernah ke sana. Pada saat ini, para pejuang Void Sect bergegas ke tempat kejadian setelah mendengar berita tersebut. Dengan melakukan itu, mereka tidak hanya dapat menyingkirkan ancaman yang akan datang yang ditimbulkan oleh petarung misterius itu sesegera mungkin, tetapi mereka juga dapat membaca buku-buku bagus Eclipse sehingga akan lebih mudah bagi mereka untuk mengirim elit mereka untuk berlatih di Eclipse Akademi selanjutnya. Yang membuat mereka cemas, mereka bergegas menuju Gunung Green Seal dengan tergesa-gesa, hanya untuk tidak menemukan siapapun di sana. Situasi aneh membuat mereka semua bingung dan bingung. Kemana perginya petarung misterius itu? Bahkan jika mereka sedang menunggu waktu terbaik untuk menyerang, tidak mungkin bagi mereka untuk menghilang begitu saja dari seluruh pegunungan. Agak aneh bahwa kami tidak dapat menemukan apapun setelah pencarian menyeluruh. Apakah menurutmu dia melarikan diri? Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Lagi pula, dengan begitu banyak pejuang elit melepaskan energi mereka secara bersamaan untuk melakukan pencarian, hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk bersembunyi, tidak peduli seberapa kuat mereka. Meskipun demikian, karena mereka masih tidak dapat menemukan apapun meskipun upaya gabungan mereka, kemungkinan petarung misterius itu telah pergi. Gloria dan Primo berjalan berdampingan, dikelilingi oleh anggota Dewan Void Sect. Kerutan yang dalam menodai wajah mereka, mengingat tidak ada yang bisa membedakan motif petarung misterius itu. Sayang, menurutmu apa yang sedang dilakukan petarung misterius itu? Tanya Gloria. Aku juga tidak tahu, jawab Primo sambil menggelengkan kepalanya. Dia kemudian melanjutkan, namun, berdasarkan caranya yang tanpa ampun dalam melakukan sesuatu, dia bukanlah seseorang yang gonggongannya lebih buruk daripada gigitannya. Saya merasa ada konspirasi di balik semua ini. Semua orang yang hadir mengangguk setuju. Pejuang misterius itu telah membantai banyak anggota Akademi Eclipse dan sekte kuat lainnya hanya untuk mendapatkan garis naga Lei. Dia bertindak tanpa ragu dan tidak takut menyinggung siapapun. Belum lama ini, petarung misterius itu telah menerobos Gunung Green Seal karena mengetahui bahwa pengintai akan melaporkan kehadirannya. Ini jelas merupakan tindakan provokasi, di mana dia secara terbuka mengumumkan niatnya untuk menyia-nyiakan Sekte Void. Kalau tidak, jika petarung misterius itu benar-benar berniat meluncurkan serangan diam-diam, mengapa dia membiarkan dua murid yang lemah pergi? Berhenti membuat tebakan lagi, aku sudah sampai pada suatu kesimpulan. Tiba-tiba, suara seperti guntur terdengar jelas di telinga semua orang. AB 3859 dia takut pada kita. Semua orang melihat ke arah suara itu untuk menemukan Gerain perlahan mendekat dengan dua tetua di sisinya. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua kekar yang berdiri di tengah. Dia mengenakan jubah hitam yang dihiasi lambang Eclipse yang menyerupai naga agung yang hidup. Ini pemimpin sekte Eclipse, Walden Slabe, kata Primo sambil buru-buru memperkenalkan pria itu kepada Gloria. Gloria cukup terkejut karena dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang besar secepat ini. Bahkan wakil pemimpin sekte seperti Gerain harus bersikap sangat sopan dan hormat di sekitar Walden. Bagaimana menurutmu, Tuan Slabe? Tanya Gerain dengan hormat, merendahkan diri untuk meminta nasihat Walden. Dengan suara yang dalam, Walden menjawab, seperti yang saya lihat, pria itu ketakutan setelah melihat begitu banyak petarung dari Eclipse berkumpul di sini. Alasan dia dengan berani menunjukkan dirinya sebelumnya adalah karena dia memandang rendah Void Sect. Dia terbukti tidak lain adalah pria tidak berguna yang menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Kerumunan itu langsung tercerahkan. Mereka memiliki prasangka yang salah bahwa petarung misterius itu adalah seseorang yang tangguh karena setiap tindakannya menunjukkan bahwa dia adalah petarung yang sangat kuat dan tak kenal takut. Karena itu, mereka tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan lain. Bahkan jika Paladin of Eclipse sangat kuat, mereka tidak sekuat banyak petarung elit dari Void Sect. Kamu benar, Tuan Slabe. Atau yang lain, mengapa orang itu membantai begitu banyak orang? Dia tidak meninggalkan yang selamat karena dia takut Paladin akan kembali ke Eclipse dan memberitahu yang lain tentang hal itu, sehingga mengungkap identitasnya. Dengan begitu banyak dari kita berkumpul di sini, dia pasti tidak akan membuat gerakan gegabah. Aku yakin dia takut. Semua pejuang di tempat kejadian menjadi berani dengan asumsi mereka, tidak lagi putus asa. Ternyata, petarung kuat seperti dia pun akan mengalami ketakutan. Dengan mengingat wahyu ini, kekhawatiran semua orang memudar dalam sekejap,
dan mereka segera mendapatkan kembali kepercayaan diri dan semangat yang sangat mereka butuhkan. Puji Gerhana, puji Tuhan Slabey, kami telah menang. Sorakan meletus di antara kerumunan. Melihat itu, Walden mengangguk setuju. Ini adalah hasil yang dia inginkan. Dengan banyaknya paladin yang dibunuh oleh petarung misterius itu, generasi muda Eclipse menderita banyak korban jiwa. Karena itu, Eclipse membutuhkan banyak darah baru untuk mengisi kembali kekuatan mereka. Namun, Walden adalah orang yang sombong, dan dia tidak akan merendahkan dirinya dan mengirim orang-orangnya untuk merekrut anggota baru. Setelah kejadian ini, pejabat tinggi dari banyak sekte pasti akan mengirim rekrutan muda berbakat ke Akademi Eclipse. Pasukan baru yang dipersiapkan di Akademi akan berguna bagi Eclipse di kemudian hari. Tenanglah, semuanya. Ada hal lain yang ingin kukatakan. Tempat Ryu itu terdiam menanggapi suara Walden. Kita tidak bisa hanya mengatur pertahanan, atau pada dasarnya kita akan menjadi seperti bebek yang duduk, dan orang gila itu hanya akan semakin kurang ajar. Jadi, inilah saran saya. Semua sekte yang hadir harus mengirimkan pejuang terbaik mereka dan melakukan pencarian menyeluruh di sekitar area, dengan sekte Void sebagai pusatnya. Walden berdeham sebelum melanjutkan, setiap orang harus membawa perangkat transmisi suara untuk memastikan komunikasi tanpa hambatan. Dengan begitu, kami dapat dipanggil untuk bertindak tepat waktu, jika dukungan diperlukan. Apakah ada keberatan? Meskipun kata-katanya diutarakan sebagai pertanyaan, nadanya yang angkuh dan tanpa basa-basi tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Namun, sebagian besar sekte yang hadir tidak keberatan. Lagi pula, Eclipse adalah sekte yang tangguh. Selanjutnya, ditambah dengan dukungan dari Eclipse Academy, mereka adalah salah satu sekte teratas dalam hal kekuatan dan pengaruh secara keseluruhan. Kami akan mengikuti perintah Anda, Tuan Slabey. Kami bersedia mengikuti perintah Eclipse. Ayo bunuh orang gila itu. Kemuliaan bagi Lord Slabey. Teriakan demi teriakan agitasi bergema di seluruh tempat. Aku akan mengeluarkan perintah pembunuhan mulai hari ini dan seterusnya untuk kepala orang gila itu. Mengenakan biaya, mengikuti perintah Walden, semua orang segera mengambil tindakan. Eclipse mendistribusikan perangkat komunikasi kepada semua orang, mengingatkan pembawa mereka untuk mengirimkan sinyal segera setelah mereka melihat sesuatu. Sementara itu, Levi, Larissa, dan Chariot sudah lama meninggalkan Greensill Mountain. Bab 3860 misi selesai. Bagi Levi, tujuan perjalanannya ke Comfort telah terpenuhi. Tujuan awalnya adalah untuk menyelidiki situasi di Comfort dan mendapatkan lebih banyak informasi tentang Void Sect. Mereka tidak hanya mendapatkan informasi terperinci, tetapi mereka bahkan mendapatkan keuntungan tak terduga dengan menguasai Sekte Astrelune. Jika Floyd tidak bersikeras untuk membalas dendam sendiri, Void Sect pasti sudah menghilang begitu saja. Sekarang, yang tersisa hanyalah Floyd untuk membalas dendam. Ketika saatnya tiba, Levi akan mengamati dalam diam atau membantu. Namun, menilai dari tingkat kultivasi Floyd saat ini, itu akan menjadi misi bunuh diri jika dia memutuskan untuk mengambil Sekte Void secepat ini. Mengingat temperamen Floyd, dia hanya akan menghadapi Gloria ketika dia benar-benar percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Itu pasti akan memakan waktu. Saya pikir kita bisa meninggalkan Comfort untuk sementara waktu. Itulah yang dipikirkan Levi. Lord Garrison, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Chariot ragu-ragu. Sebagai Empyrean Sekte Astrelune, Chariot mengkhawatirkan keamanan sektenya. Fakta bahwa Yunus terbunuh di Sekte Astrelune akan terungkap cepat atau lambat. Ketika saatnya tiba, mereka harus menghadapi kemarahan kolektif dari Eclipse dan Eclipse Academy. Jika Levi tidak ada saat itu terjadi, maka Sekte Astrelune bisa dimusnahkan begitu saja. Levi terdiam sejenak sebelum menjawab, kita akan kembali ke Sekte Astrelune dulu. Saya masih memiliki hal-hal untuk Anda lakukan. Beritahu kami apa yang Anda butuhkan, Lord Garrison. Kami akan mengindahkan setiap perintah Anda, kata Chariot dengan tulus. Fakta bahwa Levi bersedia kembali ke Sekte Astrelune adalah berita bagus bagi Chariot. Aku ingin kamu mencari bahan tempa. Tentu saja, semakin tinggi kualitasnya, semakin baik, kata Levi sambil tersenyum. Faktanya, Levi sudah merencanakan ini sebelumnya ketika dia mempelajari teknik penempaan superiornya. Forlevia dan yang lainnya membutuhkan senjata kelas atas untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka juga. Menurut kecerdasan yang dia peroleh,
Penghancur dewa yang dia tempa menggunakan bahan berkualitas rendah telah dianggap sebagai senjata pamungkas oleh Void Sect. Jika dia bisa mendapatkan bahan baku berkualitas tinggi di Kenfort, ditambah dengan kekuatan garis naga Lei, dia kemudian bisa menempa senjata pamungkas premium. Seseorang tidak dapat meningkatkan dalam hal tingkat kultivasi dalam semalam, tetapi senjata pamungkas adalah alat tambahan. Dengan teknik penempaan yang cukup kuat, seorang petarung dari kelas yang sama dapat dengan mudah meningkatkan kecakapan tempur mereka dengan pesat. Tentu saja, Tuan Garrison. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menemukan bahan-bahan itu untuk Anda, kata Chariot dengan gembira. Levi hanya akan lebih memperhatikan sekte tersebut jika sekte tersebut membuktikan nilai mereka kepadanya. Dengan adanya Levi, sekte Astrelune tidak perlu lagi takut pada Eclipse. Setelah itu, Levi membawa kedua wanita itu kembali ke sekte Astrelune. Ketika anggota sekte melihat bahwa Larissa telah menjadi pelayan wanita Levi, mereka sangat terkejut. Semua orang semakin takut dan menghormati Levi. Lagi pula, jika satu-satunya Larissa Gold bisa ditundukkan oleh Levi, alasan apa lagi yang membuat mereka tidak menghormatinya? Temukan aku garis naga Lei dan bahan untuk menyempurnakan senjata. Semakin tinggi gradenya, semakin baik. Saya telah melihat banyak bahan seperti itu di buku tebal kuno, seperti logam bintang, emas percikan, batu naga, dan bahkan tulang dewa. Namun, ketika Levi mendaftarkan bahan yang dia butuhkan, dia segera menyadari bahwa ekspresi semua orang di sekitar menjadi semakin suram. Apakah ada masalah? Tanya Levi bingung. Semua orang saling bertukar pandang, tidak yakin bagaimana menanggapinya. Akhirnya, Kuirina yang memecah kesunyian dengan mengatakan, Lord Garrison, bahan seperti itu sangat langka. Ambil batu naga, misalnya. Butuh ratusan atau bahkan ribuan tahun bagi garis naga Lei untuk menghasilkan batu naga. Batu naga yang cukup kuat bahkan bisa menghasilkan kecerdasannya sendiri sampai batas tertentu. Jika kamu ingin memalsukan senjata dengan bahan-bahan ini, maka, meskipun Kuirina tidak menyelesaikan apa yang dia katakan, Levi mengerti apa yang dia maksud. Bersambung,